Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menerima ucapan dari tokoh dunia. Kali ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez memberikan ucapan selamat kepada Prabowo yang unggul dalam Pilpres 2024. Surat tersebut diantar langsung oleh Duta Besar Kerajaan Spanyol Francisco de Assis Aguilera Aranda. Surat ucapan itu disampaikan langsung ke kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat 15 Maret kemarin. Saat menerima surat itu, Prabowo terlihat berseri-seri dan menyunggingkan senyum dengan sumringah. Prabowo mengucapkan terima kasih atas ucapan dari Pedro. Ia mengaku merasa terhormat mendapatkan ucapan dari Perdana Menteri Spanyol. Prabowo mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Spanyol akan terus ditingkatkan melalui kemitraan strategis, utamanya di bidang ekonomi, pertahanan, dan kebudayaan serta persahabatan mendalam yang terjalin erat. TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meragukan saksi Kapolda yang bakal dibawa oleh kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina pada Jumat 15 Maret. Sylvester mempertanyakan apakah Kapolda yang akan dibawa oleh kubu Ganjar Mahfud benar-benar memiliki bukti yang valid dan akurat atau tidak. Menurutnya akan sulit bagi Kapolda untuk membuktikan adanya kecurangan yang valid. Ia meragukan keterangan yang akan disampaikan Kapolda tersebut merupakan keterangan yang valid. Namun ia mengaku tidak masalah jika memang sosok Kapolda itu memiliki bukti-bukti kecurangan pemilu yang akurat. Sylvester mengatakan pihaknya juga sudah melakukan persiapan untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres. Adapun terkait saksi Kapolda kubu Ganjar Mahfud itu, sebelumnya juga sudah ditanggapi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri memperbolehkan Kapolda untuk menjadi saksi dugaan kecurangan Pilpres. Namun ia menegaskan jika dalam bersaksi sang Kapolda melakukan pelanggaran, tidak menutup kemungkinan akan diberikan sanksi. Ya nggak ada masalah kalau memang ada Kapolda yang mempunyai bukti, ya kan, yang bisa pelanggaran itu beliau punya bukti, bagi kami sih nggak ada masalah. Tapi sepanjang sepengetahuan kami, saya rasa ini sangat sulit juga ya. Walaupun memang ada Kapolda ini, apa bukti yang valid, indikasi dan sebagainya, menurut kami sih, kami sampai saat ini belum bisa intinya memperkirakan bahwa benar-benar Kapolda ini mempunyai bukti yang valid dan akurat. Ya kan, terus dari KPU, dari Bawaslu, dari DKPP, dan semua aparat pihak kepolisian TNI Polri dan saksi-saksi. Ya, jadi saya menghimbau kepada paslon 01 dan 03, hargai juga dong saksi-saksi kalian yang begitu siang dan malam bekerja dan memang tidak menemukan apapun gitu loh. Kecurangan. Kedua, sejauh ini Pak, dari TKN sendiri persiapan untuk menghadapi sengketa itu bagaimana? Saya pikir kami juga sudah ada tim hukum yang sudah dibentuk dan kami siap karena kami juga merasa bahwa bukti-bukti yang nanti akan diajukan menurut kami sih akan lemah ya, tidak yang signifikan. Jadi harusnya biasanya waktu kami di 2014 kita itu punya tim data center yang mengumpulkan semua C1 dari seluruh Indonesia dan itu valid. Ya, contoh kemarin juga kawal pemilu ya, mereka sudah selesai kalau nggak salah dengan cakupan 82,29% TPS yang sudah masuk by data, by C1, termasuk juga ngambil dari si rekap ya kalau nggak salah. Dan saya pikir kawal pemilu ini dari 2014-2019 tidak pernah meleset. Jadi apa yang mereka lakukan kami sangat menghargai. Ya, mengenai kecurangan, kami juga menghargai semua kerja dari KPPS, ya kan, terus dari KPU, dari Bawaslu, dari DKPP, dan semua aparat pihak kepolisian TNI Polri dan saksi-saksi. Ya, jadi
saya menghimbau kepada paslon 01 dan 03, hargai juga dong saksi-saksi kalian yang begitu siang dan malam bekerja dan memang tidak menemukan apapun gitu loh. Jadi jangan sampai saksi-saksi ini sudah bekerja dengan baik, tapi dipatahkan oleh isu yang menyesatkan yang dibuskan oleh 01 dan 03. Menurut saya Mas Anies, udahlah jangan halusinasi, ya kan. Marilah kita bijak melihat bukti dan fakta yang ada. Tapi kan Mas Anies juga sempat mengeluarkan statement bahwa bisa jadi juga nanti pemilu 2 putaran. Kalau dari TKN sendiri gimana Bang nanggapin itu? Ya, menurut Mas Amin bahwa akan terjadi Mas Anies ya 2 putaran, bahkan ada perubahan suara ya. Menurut saya Mas Anies udahlah jangan halusinasi, ya kan. Marilah kita bijak melihat bukti dan fakta yang ada. Kalau mau 2 putaran dari hasil rekapitulasi yang 29 provinsi ini sudah ketahuan gitu. Dan ini buktinya C1. Jadi, tapi ya kita lihat aja sampai tanggal 20 ini apa yang terjadi yang benar-benar menunjukkan bahwa hasil pemilu ini adalah hasil pemilu yang bersih dan tidak ada kecurangan. Presiden Joko Widodo ditagih janji soal penyelesaian HAM berat termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib. Jokowi didesak menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum menyelesaikan jabatannya sebagai presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM, Andi Muhammad Rezaldi pada Jumat 15 Maret. Andi meminta Jokowi untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dilansir dari Kompas.com, Andi mendesak agar pemerintah segera membentuk pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dalam hal ini pembunuhan Munir. Selain itu, Andi juga meminta agar Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menjalankan mandat menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM terkait pembunuhan Munir. Sedangkan untuk Komnas HAM, KASUM mendesak agar penyelidikan untuk menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat digelar secara transparan dan akuntabel. KASUM meminta keterbukaan dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Munir untuk dikedepankan. Andi mengatakan KASUM juga mengajak masyarakat dan media massa mengawal kasus pembunuhan Munir untuk ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Partai Keadilan Sosial menyatakan belum menentukan langkah politik untuk pemerintahan ke depan. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan sikap partainya terkait oposisi di pemerintahan akan ditentukan oleh Majelis Syuro. Namun ia menggarisbawahi bahwa suatu negara tetap membutuhkan partai politik yang berperan sebagai oposisi. Pernyataan itu disampaikan oleh Abu Bakar Al-Habsyi di Nasdem Tower Jakarta pada Jumat 15 Maret. Menurutnya, sebuah pemerintahan tetap membutuhkan partai oposisi. Pasalnya, partai oposisi berfungsi sebagai pihak yang mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan suatu negara. Abu Bakar Al-Habsyi berharap nantinya bakal tetap ada parpol yang siap mengisi posisi oposisi. Ia mengatakan masih ada partai-partai yang berkeinginan kontra dengan pemerintahan. Namun terkait posisi PKS sendiri, ia belum bisa memastikan karena akan ditentukan oleh Majelis Syuro. Menurutnya, PKS sudah memiliki pengalaman sebagai bagian dari pemerintah maupun oposisi. Hanya saja, saat ini pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara resmi. PKS masih menunggu pengumuman resmi dari KPU yang akan dilaksanakan pada 20 Maret 2024 mendatang. Sekjen PKS itu mengatakan, jika memang partainya bakal kembali menjadi oposisi pemerintah, maka itu tidak akan menjadi kesulitan. Anggota Komite HAM PBB Bakro Walindie mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Ia juga menyinggung putusan MK yang meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB dalam sidang Komite HAM PBB atau ICCPR di Jenewa, Swiss pada Selasa 12 Maret. Dalam sesi tanya-jawab, anggota Komite HAM PBB Bakro Walindie menanyakan isu HAM dinamika pemilu 2024. Ia melontarkan pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Awalnya, ia menyinggung putusan MK tentang perubahan syarat batas usia Capres-Cawapres. Anggota Komite HAM itu kemudian menanyakan apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu itu. In February 2024, Indonesia held presidential elections.
Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Terkait hal itu, pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa kabar itu memalukan. Menurutnya, kasus dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres menjadi sangat serius dan tidak bisa dianggap enteng. Sebab kasus tersebut sudah menjadi sorotan anggota Komnas HAM PBB dan dibahas dalam forum internasional. Roy Suryo kemudian mempertanyakan apakah KPU akan tetap nekat mengumumkan hasil Pilpres dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Padahal banyak saksi yang menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Di sisi lain, KPU sebelumnya menegaskan bahwa meskipun saksi tidak menandatangani berita acara, hasilnya tetap sah. Roy Suryo lantas menanyakan apakah boleh pengumuman Pilpres dilakukan secara sepihak tanpa tanda tangan dari saksi penghitungan suara. TKN Prabowo Gibran tegas mengimbau pendukung untuk tidak turun ke jalan menandingi aksi massa penolakan hasil Pilpres 2024. Imbauan itu disampaikan menanggapi pernyataan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Sebelumnya Hadi mengatakan pihaknya mengendus adanya eskalasi massa penolakan hasil pemilu menjelang pengumuman rekapitulasi suara KPU. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina mengimbau agar para pendukung 02 tidak menandingi massa penolakan hasil Pilpres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sylvester di Jakarta Selatan pada Jumat 15 Maret malam. Ia juga meminta pendukung Prabowo Gibran untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan pemilu hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Oleh karena itu, ia meminta agar pendukung Prabowo Gibran untuk tidak ikut turun ke jalan melakukan aksi tandingan. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah dan Bali. Prabowo Gibran mengalahkan Ganjar Mahfud di area kandang banteng yakni Jawa Tengah dan Bali. Wakil TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina mengatakan kemenangan paslon nomor urut 2 di kandang banteng itu merupakan hal fenomenal. Pernyataan itu disampaikan oleh Sylvester di Jakarta pada Jumat 15 Maret. Ia mengklaim kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu merupakan bukti bahwa publik menginginkan pasangan itu untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi ternyata memang fenomenal sekali ya pasangan 02 ini membalikkan semua perkiraan dan perakiraan bahwa itu adalah karena era dan sebagainya. Ternyata bahwa masyarakat kita, rakyat kita benar-benar menginginkan sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu yang paling utama. Di samping itu ada juga faktor dari Pak Jokowi ya, dan faktor juga anak-anak muda, terus ibu-ibu. Di samping itu yang kita kampanyekan selama ini kan memang tidak pernah menjurus untuk melakukan fitnah, melakukan hoax, kebohongan, dan juga menjelekkan pihak lain. Saya rasa faktor-faktor itu yang akhirnya masyarakat kita saat ini benar-benar menginginkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memimpin bangsa. Yang ada tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Kami akan ajukan usul, para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai. Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akhirnya mengubah strategi soal hak angket DPR. 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan kini tidak menunggu PDIP untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi pada Jumat 15 Maret. Koalisi Perubahan siap maju lebih dulu untuk menggulirkan hak angket DPR. Namun mereka tetap mengandalkan PDIP agar hak angket itu bisa terwujud. Pak Sekjen terkait hak angket tadi sedikit, kan terakhir kalau dari Nasdem itu menunggu bagaimana PDIP. Nah sekarang masih nunggu atau gimana setelah tadi ngobrol? Angket ini kan kita menyambut ini Mas Ganjar, sekjen sudah bicara, umum sudah bicara, tapi karena sekarang ini juga banyak suara-suara mengatakan
tadi kita terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong. Artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai. Tiga partai ini, 25 sedikit-sedikitnya, kalau perlu 3 fraksi, maju, nanti kan diuji di paripurna. Nah kita berharap di paripurna itu kita bertemu dan meneguhkan kembali komitmen dengan PDIP. Kita mengerti PDIP itu partai besar, mereka juga lagi menunggu macam-macam, mengurus macam-macam. Kita yang tidak sebesar partai PDIP saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.